banyak orang bilang, Dejan, kamu harus hati-hati, BP sudah tua, BP sudah tidak bisa, lama tidak main. Tapi saya tahu BP, saya tahu pribadi BP. Saya bilang, BP kamu mau saya ganti, dan ya kita masuk pemain yang mungkin, no, saya baik-baik, saya bagus-bagus. Menit 87 saya pikir, atau 83, selang ada crossing dari Musafri. Semua kita tahu dia loncat bagus sekali. Tinggi, dia tidak terlalu tinggi, tapi dia loncat, waktunya bagus untuk loncat. Dia loncat, dia bab 2-1 untuk kita. Saya bilang, BP, lihat habis kompetisi yang ini, kamu ambil waktu dan kamu harus kembali ke Persija. Karena saya lihat hormat yang kamu punya dari Jackmania, ini istimewa. Dan akhirnya nasib juga yang membawa Coach Dejan menjadi pelatih di Arema dan menciptakan sejarah 8 besar Piala AFC loh, Coach. Pas 2011 saya ada kesempatan untuk pelatih satu tim besar sekali, Arema. Tapi di dalam waktu yang itu ada 2 league, ada EPL sama ESL. Saya sudah ada di Hong Kong tadi, dan saya tidak tahu situasi di Indonesia. Di Indonesia. Lagi saya join Arema EPL, dan ya di momen yang itu kita ada banyak masalah karena ya mungkin grup yang ini setuju, grup yang ini tidak setuju, grup yang ini mau, grup yang ini tidak mau. Kita di tengah. Apapun ada, pasti kita korban itu. Lagi kita bikin satu grup bagus sekali dari pemain, bagus sekali, dan kita main bagus sekali sampai kita bisa datang ke 8 besar the AFC Cup. Kita kalah lawan Al Ittihad dari Saudi Arabia. Al Ettifaq ya? Ettifaq dari Saudi Arabia. Kita bisa lolos grup, kita bisa main lawan Kichi, tim saya dari Hong Kong. Ngalahin. Kita menang 0-2 di sana, tim besar sekali. Tim belum kalah di grup yang dia. Habis itu mungkin unlucky kita dapat tim yang paling kuat di 8 besar. Ada lagi experience cukup bagus untuk anak-anak. Experience cukup bagus. Kita tidak ada banyak support dari Aremania di momen yang itu. Karena ada 2 Arema, ada IPL, ada ESL. Politik ya? Itu udah biasa. Udah biasa di Indonesia seperti itu. Ya kita jujur ya, kita nggak bilang kiri kanan. Terakhir 2 kompetisi bikin keputusan yang paling bagus untuk sepak bola Indonesia, dia join sama-sama. Dan habis itu kita ada cuma 1 league, Indonesian Super League. Sampai sekarang kalau Indonesian Premier League kita punya, dan masalah yang kita punya sudah bisa perbaiki. Sudah bagus. Nah, hitung-hitung 2 liga ini waktu itu. Gimana pengalamannya waktu melatih Produta? Medan, sama Bosihar ya. Iya. Sama ini Bosihar kan punya klub ini nih sekarang nih, klub masa depan di Belgium. Di Belgium Iya, kan? satu tim cukup bagus. Dender kalau saya tidak salah. Satu tim yang main di Liga Utama kan? Ya, Liga Utama. Posisi 10 kalau saya tidak salah. Dan cukup bagus ya dia. Tapi saya bisa senang karena saya join Produta, di mana ada banyak pemain yang cukup bagus, Rahmat, Gojali, dan Legimin, yang lain. Dan Kota Medan untuk saya, dia deserve punya satu tim, bukan di Indonesian Premier League. Dia sekarang harus ada satu tim di Indonesia Liga 1. Ada lagi, kita bisa juara di sana, di Indonesian Premier League. Lagi-lagi ada politik sedikit, kiri atau kanan. Kita dari posisi 2 sama Semen Padang, Semen Padang yang nomor 1. Kita
tidak lolos untuk masuk ke Super League tahun depan. Dan saya pikir Bos Sihar bikin keputusan untuk lari tim cuma sama pemain muda itu. Lagi, Kota Medan ini cukup bagus. Sebagai orang yang sebagai orang yang dari Medan ya. Iya. Akamsi. Dan dari dulu saya tahu PSMS Medan tim besar sekali dan kuat sekali. Dan kota bagus, banyak pemain bagus sekali di sana. Dan semoga Kota Medan bisa dapat satu tim di Liga 1 atau Liga Premier secepat nanti. Super League namanya. Atau Super League sekarang itu ya. Sering berubah-ubah ya namanya itu ya. Iya, saya bingung. League 1, Premier League, Super League itu. Jangankan coach, saya juga bingung. Dan bolak-balik berubah. Dan salah satu klub yang namanya berubah itu adalah PBR ya coach ya. Pelita Bandung Raya. Ini adalah salah satu momen di mana Coach Dejan menjadi sangat terkenal di Indonesia karena dari tim yang giant killing istilahnya ya. Yes. Ceritanya bagaimana coach? Abis PBR, abis Produta, Marco datang dan tanya saya, Dejan kamu mau join sama PBR? Sebelum saya join PBR ada di Liga ada posisi berat sekali. 16. Hampir degradasi. Itu playout. Lolos. Dan saya bilang, yes, saya mau. Karena kesempatan besar untuk saya. Kita tidak ada tim besar, kita punya tim lumayan. Karena mungkin budget kita tidak seperti tim-tim yang lain ya. Yang lain Arema, Persib, tim-tim yang Persija. Lagi kita bikin satu target atau program untuk 3 musim. Nah, kita step by step bikin tim yang ini kuat. Dan puji Tuhan dari awal semua mulai bagus sekali itu. Kita dapat banyak pemain yang bagus seperti Anggo, Kim Kurniawan, BP, Agus Indra, Musafri, Diaz Angga, Rizky Pelu, Gaston Castano. Gaston. Then we have Alan there, Dennis on the goal, David Lali. Dan David Lali, Hermawan. Saya minta maaf kalau saya lupa. Tidak bisa nyebut satu-satu ya. Wildansha. Dan semua dia orang baik. Saya dapat grup di mana semua dia orang baik. Kita stay di Bandung, di Lembang. Kita latihan di Lembang, di lapangan tentara. Lapangan lumayan. Lebih bagus dari Tarkam sedikit. Sedikit. Lebih bagus dari Tarkam sedikit. Tapi sering kali kalau kita ada latihan atau apapun, anak-anak kasih 100%. Saya bilang ke anak-anak, ini kesempatan untuk semua kamu bikin hidup kamu lebih bagus. Kita sudah ada hidup berat. Tapi kalau kamu mau lebih bagus, kita harus ada prestasi musim ini bagus. Dan semua dia paham. Kadang-kadang kita ada berat, kadang-kadang kita ada situasi kita tidak ada apapun. Lagi sebagai keluarga kita stay together, dan result pasti datang. Semifinal Liga Indonesia. Kita bisa datang ke semifinal Liga Indonesia, di mana kita ketemu sama tim-tim besar seperti Persib, Arema, sama Persipura. Kita main lawan di Palembang, kita main lawan Persipura, kita kalah 2-0. Tapi tim Persipura bagus sekali. Iya, waktu itu. Top. Waktu itu. Robot semua itu pemainnya. Semua itu. Mesin semua itu pemainnya. Tapi lagi, kita ada kesempatan besar sekali. Babak di 20 menit yang pertama, Musafri ada 2 kesempatan. Kalau dia masuk 1 gol, kita bisa bikin panas. Karena kita tim yang kalau kita masuk gol awal, tidak ada tim yang menang lawan kita. Dari statistik kita. Waktu itu terkenal dengan
pertahanannya. Nah, kalau kita masuk gol pertama di liga dulu yang saya punya statistik, tidak ada satu tim menang lawan kita. Dan ya oke, kadang-kadang kita bisa menang, kadang-kadang kalah. Experience bagus sekali. Menurut saya sebagai pelatih, hati saya senang sekali. Kenapa? Karena saya bisa bangun anak-anak yang itu bukan cuma sebagai pemain, sebagai orang yang baik. Saya mau, dan saya bilang sama dia semua, kamu harus tetap jujur dan bersih. Kenapa? Karena nanti kalau kamu ada keluarga, kamu pasti ada istri, kamu pasti ada anak, kamu harus belajar dia. Semua yang baik itu. Karena di hidup nanti dia harus persiapkan semua untuk keep the family strong. Bukan cuma pelatih, bapak ini. Iya, ayah. Saya sebagai di PBR atau di tim-tim yang lain, saya sering bilang saya bukan cuma pelatih, saya papa, saya mama, saya pacar, saya teman, saya brother, saya harus semua. Karena saya bilang ke pemain saya punya cuma satu kepala dan saya harus paham 35 orang yang di depan saya. Kamu ada satu kepala, kamu harus cuma paham kepala yang saya. Dan siapa yang lebih berat? Saya. Lagi, semua dia sekarang dewasa. Kita masih tetap kontak sampai sekarang. Semua dia main di tim-tim besar. Kim Kurniawan, David Lali, Rahmat, Kojali, Hermawan. Semua dia main di tim-tim besar. Anggo. Dan bukan cuma sebagai pemain, dia sekarang sebagai orang baik, punya keluarga, punya rumah, punya keluarga sehat, dan saya sebagai pelatih bisa senang karena semua dia masuk ke jalan yang benar. Dan yang menarik adalah bagaimana ceritanya dengan Bambang Pamungkas, karena kan dia kan Persija kan. Oh iya. Dia pindah ke Bandung itu ceritanya di musim itu. Pak, cerita seperti yang ini. Saya tahu BP dari dulu. Kapan saya main di Persebaya, dia main di Persija itu. BP satu pemain yang punya nama bagus sekali di sepak bola Indonesia. Dan orang baik, dan orang yang bisa bantu banyak pemain muda. Kapan saya jadi pelatih PBR, ada kesempatan BP masuk ke PBR. Tapi saya tidak tahu dari dulu PP ada mungkin masalah sama Persija dan hampir 1 tahun lebih dia tidak main. Iya. Karena saya tidak tahu kenapa itu dia nggak jadi. Banyak orang bilang, Dejan, kamu harus hati-hati, BP sudah tua, BP sudah tidak bisa, lama tidak main. Tapi saya tahu BP, saya tahu pribadi BP. Dan saya tahu dia pemain apa, dia orang apa. Dia nggak mungkin dia curi atau main kiri atau kanan, tidak mungkin. No, kita bikin keputusan, BP masuk ke PBR, dan berapa kali saya bilang ke dia, BP kamu sebagai pemain timnas atau pemain bintang di sepak bola Indonesia, kamu harus belajar anak-anak yang ini. Dan dia bisa datang, kalau tidak lebih bagus dari kamu, hampir di levelnya yang sama. Cuma seperti itu kamu bisa bantu dia. Dan dia bilang, no problem coach, dia jujur dia bagus sekali. Bagus, dia bantu bukan cuma di lapangan tapi di luar lapangan. Dan saya tahu satu pertandingan penting sekali kita main di Palembang lawan Sriwijaya. Kita harus menang. Dan peluang kita masuk ke 4 besar. 4 besar waktu itu ya. Besar. 1-1. Dia ada cedera sedikit, ankle-nya bengkak. Dan saya lihat dia limping, dia tidak lari normal. Saya bilang, BP kamu mau saya ganti? Dan ya kita masuk pemain yang mungkin, no, saya baik-baik, saya bagus-bagus. Menit 87 saya pikir, atau 83 selang. Ada crossing dari Musafri, semua kita tahu dia loncat bagus sekali. Tinggi, dia tidak terlalu tinggi, tapi dia loncat, waktunya bagus untuk loncat. Dia loncat, dia bab 2-1 untuk kita semua lari, loncat semua. Padahal waktu itu dia cedera. Tapi masih cedera.
Terus habis BP, ya. habis itu kita main lawan Persija di Jakarta. Aduh, rame. Persija harus menang untuk masuk ke 4 besar. Dan kita main draw 1-1, BP masuk gol. BP masuk gol. Habis pertandingan saya lihat Jackmania, semua salut dan BP. Saya datang habis pertandingan sama dia, saya bilang, BP, lihat habis kompetisi yang ini, kamu ambil waktu dan kamu harus kembali ke Persija. Karena saya lihat hormat yang kamu punya dari Jackmania, ini istimewa. Istimewa. Dan kamu harus hormat Jackmania, dan kamu harus klub Persija, karena saya pikir hidup kamu mulai di sana, hidup kamu harus selesai di sana, dan kamu harus istirahat di sana. Dan puji Tuhan saya bisa lihat sekarang dia ada sebagai director atau manager di atau Persija. Itu legenda hidup itu, legenda hidupnya Persija. Itu penting sekali. Di Eropa kita punya banyak orang seperti BP yang legend di tim-tim dan stay di sana. Itu hormat untuk dia dan hormat untuk Persija sama Jackmania itu. Iya, BP itu kan bukan cuman disukai Jackmania ya. Seluruh Indonesia. Karena orang baik. Iya, seluruh Indonesia suka dia. Dia di lapangan, di luar lapangan, bagaimana dia omong, bagaimana dia ada hormat ke orang lain, kita bisa lihat. Dan itu respect dari semua supporter di Indonesia. Banyak pemain ada di sepak bola Indonesia seperti BP. Lagi karena dia pemain timnas dan punya nama bagus sekali sebagai top score. Dan untuk top score di timnas sama kita harus hormat yang itu. Iya, mencetak gol di jam-jam genting gitu. Iya. Tapi semua orang bilang, gimana orang dia tidak terlalu tinggi tapi dia banyak gol heading, bukan shooting. Heading. Lagi itu karena dia lebih pintar dari lawannya. Udah biasa. Dejan kan coach yang melatih banyak bintang. Kira-kira pengalaman coach melatih bintang itu kan biasanya punya ego yang sangat tinggi. Gimana nih biasanya Coach Dejan mengatasi yang begini-begini nih? Pak lihat, Dejannya dulu bintang sama di sepak bola Serbia itu. Dan nama saya cukup bagus sebagai pemain di sepak bola Indonesia, khusus di Persebaya, di mana kita bisa, dan saya sama teman-teman bisa bantu Persebaya kapan kita di Liga 1 kita bisa juara, habis yang itu kita bisa juara Super League. Nanti 2013, 14, 15 juara, Persebaya 2 kali juara. Kadang-kadang orang tanya saya, Dejan, untuk kamu lebih berat kerja sama bintang-bintang atau sama orang atau pemain yang biasa? Untuk saya tidak ada bintang atau ini, semua sama-sama. Kalau di tim ya? Di tim saya. Ya. Saya langsung jelas sama semua. Dulu saya punya Gaston. Iya. Gaston ini superstar. Superstar. Iya, bukan cuma artis, pemain bola, pokoknya superstar. Tapi sama Diego, sekarang di Borneo sama itu. Ada banyak, Kim Kurniawan. Ada tuh BP. Banyak pemain yang Greg Nokolo sama di Madura itu. Lihat. Tapi puji Tuhan relationship saya sama semua dia baik sekali. Karena kadang-kadang anak-anak minta luar lapangan, luar latihan, coach kamu bisa bantu kita untuk advice. Karena saya lebih tua dari semua mereka. Dia. Saya bisa kasih advice ini, dan semua dia setuju. Dan saya bicara sama dia. Dulu, it's not easy to be superstar. It's not easy. Because karena semua mata lihat kamu. Kamu salah sedikit pasti langsung viral loh, langsung diperbincangkan. Kamu harus kasih contoh yang paling benar untuk semua dia. Dan kamu tidak ada kesempatan untuk salah. Kalau kamu salah langsung itu cukup berat. You need to always stay the best. Dan saya senang sekali kerja sama semua dia. Kadang-kadang kita punya misunderstanding.
Lagi saya sebagai pelatih atau sebagai orang tua untuk semua dia, experience yang saya punya saya bisa share. Dan saya bilang, kadang-kadang saya salah, kadang-kadang dia salah. Paling penting adalah kita bisa understand each other dan kita bisa komunikasi. Oke, berarti jadi pelatih itu tidak hanya ini ya, hanya urusan taktik aja ya? Oh tidak. Man management itu penting. Kalau orangnya jadi pelatih, selalu kita bilang, pelatih bukan cuma di lapangan. Kamu lihat saya di TV atau di sana. No, banyak yang kerja di luar. Kadang-kadang anak punya masalah sama istri, kadang-kadang pemain punya masalah sama pacar, kadang-kadang sama orang tua. Semua dia minta bantu dari pelatih, bukan dari orang lain. Saya punya banyak contoh kapan anak-anak punya masalah luar sepak bola. Dan Gaston dulu kan banyak masalah luar sepak bola. Tapi dia sudah tahu hukum bagaimana dan dia setuju itu. Lagi, saya bukan pelatih yang suka hukum pemain. Saya lebih bagus dan lebih suka bicara sama semua dia. Dan semoga dia bisa paham saya. Dan saya bisa bantu dia. Kalau hukum, it's easy. Kasih aja, beres. Kamu bayar 5 juta penalti atau ini. Tapi saya semua tahu hidup dia berat sekali. Dan lebih bagus kita cari solusi yang lain yang bisa bantu semua dia itu. Perspektifnya beda ya. Kalau kita sering dengarkan hukum 5 juta, denda. No, I don't do this. Tidak ditahan, tidak main beberapa kali kan gitu ya. I don't do this. I don't do this. Berarti sering dicurhatin sama pemain-pemainnya? Tergantung dari situasi. Tergantung dari situasi. Lagi, jadi pelatih tidak mudah. Karena kamu harus belajar anak-anak yang gini. Kamu harus bikin tim kuat. Kamu harus grow up management. Kamu harus cocok sama supporter. Banyak. Banyak. Kalau yang punya license bagus, paling bagus kayaknya coach ini sekarang ya. Puji Tuhan, saya ada kesempatan untuk dapat pro license dari 2015. Dan 2021 saya ada invitation dari UEFA ke Nyon untuk ada banyak pelatih dari Spanyol, Latvia, Portugal, Rusia, dan kita punya seperti test, ya, kompetisi dari pelatih-pelatih, dan kita bisa dapat posisi paling tinggi nomor 1. 3 orang dari Federasi Sepak Bola Montenegro, karena saya representatif dari Montenegro. Dan saya sekarang bisa dapat peluang untuk sebagai pelatih UEFA Pro License dan instruktur. Kadang-kadang dulu saya ke Jepang untuk 3 atau 5 hari bisa belajar sama atau teaching the young coaches. Itu bagus sekali. Calon direktur teknik timnas boleh ini. Kan udah ada. Jangan dipancing dong. Gak ke sana. Iya boleh nih jadi calon direktur timnas nih.